Sindiran-sindiran Prabowo usai debat ketiga Capres, singgung soal dukungan dibalas kedengkian. Prabowo berpidato saat hadiri konsolidasi relawan di Riau. Prabowo Subianto sempat menyindir soal debat Capres sebelumnya. Ia menyebut ada orang pernah didukungnya, namun malah membalas dengan kedengkian. Ada yang mengatakan begini, saya ini juga pelihara hewan, kita kasih makan ke hewan, hewan itu baik sama kita, tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya, yang dibalas adalah kedengkian, ujar Prabowo. Saya geleng-geleng kepala sendiri, tapi tidak apa-apa, saya percaya rakyat Indonesia punya hati, akal, punya mata, mengerti siapa yang benar dan tidak benar, ujar Prabowo menambahkan. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyebut ada manusia bermuka tebal hingga membuat dirinya tidak bisa berkata-kata. Ada salah satu yang menyampaikan bahwa yang luar biasa adalah ada manusia-manusia yang mukanya tebal banget, luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya, ada manusia yang macam begitu, ujar Prabowo. Sindir Capres yang merasa hebat di lain tempat, Prabowo kembali melempar sindiran mengenai rivalnya yang merasa hebat. Sindiran itu juga menanggapi debat ketiga Capres yang diselenggarakan KPU. Ada pribadi yang merasa dirinya sudah hebat. Kalian tahu sendiri toh, kata Prabowo. Perlu saya sebut namanya? Tak perlu toh, sorry ye, tambah Prabowo. Meski mendapatkan cecaran saat debat ketiga, Prabowo mengaku tidak akan gentar. Ia bertekad tetap meraih suara terbanyak pada Pilpres 2024 sehingga bisa memberikan kontribusi langsung kepada rakyat Indonesia. Aku setia kepada rakyat Indonesia. Saya tidak takut, saya tidak gentar, ungkapnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Diberi skor jelek oleh Anies Ganjar, dukungan untuk Prabowo disebut terus mengalir. Dewan Pengarah TKD Prabowo Gibran Jatim, Anwar Sadat mengatakan, dukungan untuk Prabowo terus mengalir meski diberi skor jelek oleh pesaingnya pada debat Capres. Kinerja Prabowo sebagai Menhan diberi skor 5 oleh Ganjar Pranowo, dan diberi skor 11 dari 100 oleh Anies Baswedan. Sadat mengklaim, setelah diberi skor jelek, dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk Prabowo justru semakin deras. Sadat meyakini, masyarakat semakin cerdas dan objektif dalam menentukan pemimpinnya, dan tidak terpengaruh pemberian skor jelek tersebut. Mau diberi skor jelek, difitnah dengan segala macam isu, toh nyatanya gelombang dukungan dari rakyat terus berdatangan untuk Bapak Prabowo, kata Sadat. Saya terharu, ini adalah dukungan yang nyata dari orang-orang yang mungkin selama ini suaranya tak terdengar, begitu besar harapan mereka kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, ujar Sadat. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo beri umpatan sindir Anies Baswedan, Cak Imin, tidak usah adu emosi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara usai Prabowo Subianto diduga berikan umpatan untuk sindir Anies Baswedan. Dia menyebut hal tersebut tidak usah menjadi ajang adu emosi. Kita ingin proses politik ini kondusif, adu gagasan, tidak usah adu emosi. Yang paling penting adalah adu visi misi, ujar Cak Imin kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Cak Imin tetap legowo atas umpatan dari Prabowo tersebut. Dia hanya membiarkan hal itu terjadi dan menjadi penilaian untuk rakyat. Oh, biar rakyat yang menilailah, kata dia. Sebelumnya, calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto buka suara soal Capres nomor urut 1. Anies Baswedan yang menyerang dirinya mengenai kepemilikan lahan. Kata Prabowo, lahan yang disinggung Anies itu merupakan tanah negara. Hal itu diungkap Prabowo saat menghadiri acara konsolidasi relawan Seriau di gelanggang olahraga GOR Remaja, Pekanbaru, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Ada yang nyinggung saya punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih, dia ngerti enggak, ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, itu tanah negara, tanah rakyat, tanah bangsa, kata Prabowo. Prabowo menyebut tanah itu dikelola oleh dirinya sendiri daripada harus dikuasai orang asing. Dia pun menegaskan akan menyerahkannya kepada pemerintah jika diperlukan. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan, ungkapnya. Berita selanjutnya, sorot serangan personal di debat Capres, pembelaan Jokowi ke Prabowo. Presiden Joko Widodo menilai debat calon presiden tidak mendidik karena serangan yang dilakukan bersifat personal. Jokowi bahkan meminta KPU mengevaluasi format debat Pilpres 2024.
Jokowi mengatakan saling serang dalam debat sebagai hal yang wajar asalkan serangan itu menyangkut kebijakan maupun visi, bukan personal. Ia menilai saling serang personal dalam debat justru mengaburkan gagasan para capres. Saling menyerang enggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi, ujarnya. Dalam debat ketiga Pilpres 2024 itu, tiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo beradu gagasan mengenai isu pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Saat itu, Prabowo paling banyak diserang oleh Anies dan Ganjar, terutama menyangkut isu pertahanan. Sejak 2019 hingga kini, Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Baik Anies maupun Ganjar sama-sama membeberkan data pertahanan yang mereka punya, mulai dari belanja alutsista Kementerian Pertahanan, kesejahteraan prajurit TNI, hingga indeks pertahanan Indonesia menurun. Saat didesak menjabarkan data-data tersebut, Prabowo tidak memberikan data tandingan. Dia justru mengajak bertemu di lain kesempatan karena penjelasan terkait hal itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jokowi dinilai berlebihan. Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf menilai pertanyaan yang diajukan oleh Ganjar dan Anies kepada Prabowo lebih substantif, bukan bersifat personal. Dia berpendapat seharusnya Prabowo bisa menjawab semua pertanyaan itu. Dia menjelaskan keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia, TMI, yang disebut ordal atau orang dalam pengadaan alutsista seharusnya bisa diklarifikasi oleh Prabowo. Begitupun terkait permasalahan etik. Al-Araf mengingatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Ketua MK Anwar Usman melanggar kode etik dalam putusan perubahan batas usia Capres-Cawapres. Namun, berkat perubahan itu, calon wakil presiden pendamping Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka dianggap diuntungkan dan bisa lolos pendaftaran. Selanjutnya terkait kepemilikan tanah Prabowo, Al-Araf berpandangan hal itu juga bukan pertanyaan personal, sebab, yang ditanyakan oleh Anies menyoroti adanya gap antara kekayaan atasan dengan kesejahteraan prajurit. Terlebih, Prabowo selain capres juga pejabat publik yang kekayaannya perlu diketahui oleh publik. Adapun pertanyaan Ganjar mengenai data pertahanan dan alutsista, menurut Al-Araf, justru penting, semua masyarakat berhak tahu. Apalagi, yang ditanyakan bukan termasuk informasi yang dikecualikan jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.